Hai semuanya, kita semua pasti pernah melihat berita tentang orang-orang super kaya di dunia. Miliarder yang hidupnya serba mewah, punya jet pribadi, rumah megah, bisnis di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran, gimana caranya mereka bisa sampai di titik itu? Apa yang mereka lakukan yang nggak kita lakukan? Apa rahasia mereka dalam mengelola uang, membangun bisnis, atau bahkan pola pikir yang membuat mereka terus sukses? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas pelajaran finansial dari para miliarder dunia. Bukan cuma soal kerja keras atau pintar cari peluang, karena itu sudah terlalu klise. Kita bakal bahas hal-hal yang lebih dalam, strategi unik yang mereka pakai, mindset yang membentuk mereka, dan keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup mereka. Siap? Yuk, kita mulai. Kalau ngomongin miliarder dunia, siapa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, atau mungkin Bill Gates? Nama-nama itu sering kita dengar, tapi sebenarnya ada banyak miliarder lain yang kisah suksesnya nggak kalah menarik. Misalnya, pernah dengar tentang Amancio Ortega? Dia ini pendiri Zara, salah satu brand fashion terbesar di dunia. Atau Sam Walton, pendiri Walmart, yang dulunya cuma seorang pekerja biasa, tapi berhasil membangun kerajaan bisnis retail terbesar di dunia. Mereka punya cara unik dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan bisnis yang akhirnya membuat mereka jadi miliarder. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami. Menjadi kaya itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi juga tentang bagaimana cara kita berpikir dan mengambil keputusan soal uang. Miliarder nggak cuma jago nyari uang, tapi juga jago mempertahankannya, mengembangkannya, dan menggunakannya dengan cara yang tepat. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari para miliarder adalah cara mereka memandang uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Banyak orang yang kerja keras hanya demi uang, tapi mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendapatkannya. Akhirnya, uang itu habis begitu aja untuk gaya hidup, barang mewah, atau sekadar memenuhi gengsi. Tapi miliarder punya pola pikir yang berbeda. Buat mereka, uang itu seperti tentara yang harus dikerahkan ke tempat yang tepat agar bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Misalnya Warren Buffett, dia terkenal dengan prinsipnya, jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang bekerja untuk kamu. Dia lebih memilih menaruh uangnya di aset yang bisa berkembang daripada menghamburkannya untuk hal-hal yang nggak perlu. Bahkan sampai sekarang, dia masih tinggal di rumah sederhana yang dia beli puluhan tahun lalu dan lebih suka makan di restoran cepat saji daripada di restoran mahal. Beda lagi dengan Jeff Bezos. Dia melihat uang sebagai bahan bakar untuk inovasi. Makanya, sejak awal membangun Amazon, dia lebih fokus menginvestasikan keuntungan perusahaan kembali ke dalam bisnis daripada mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Hasilnya, Amazon berkembang pesat dan jadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Selain cara mereka memandang uang, ada satu kebiasaan penting yang hampir semua miliarder punya. Mereka selalu berpikir jangka panjang. Banyak orang yang ingin cepat kaya dan mengharapkan hasil instan. Mereka cari jalan pintas, ikut investasi bodong, atau tergoda buat menghabiskan uang begitu dapat sedikit keuntungan. Tapi miliarder berpikir sebaliknya. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati itu dibangun dalam jangka waktu panjang, bukan dalam semalam. Contohnya, Elon Musk. Saat dia menjual perusahaannya, Zip2, yang didirikan oleh Elon Musk bersama saudaranya, yaitu Kimbal Musk. Pada tahun 1995, dia bisa aja menikmati hidup santai dengan uang ratusan juta dolar yang dia dapat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia langsung menginvestasikan hampir semua uangnya ke proyek baru. Tesla, SpaceX, dan Solar City. Waktu itu, banyak orang menganggap dia gila. Tapi sekarang, dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Begitu juga dengan Mark Zuckerberg. Saat Facebook mulai sukses, dia nggak langsung menjualnya atau menarik semua keuntungannya buat diri sendiri. Dia terus mengembangkan perusahaannya, membeli Instagram dan WhatsApp,
dan akhirnya membuat Facebook jadi raksasa media sosial yang kita kenal sekarang. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, kalau kita mau sukses secara finansial, kita harus mulai berpikir jangka panjang. Jangan tergoda buat cari keuntungan instan, tapi pikirkan bagaimana keputusan keuangan kita hari ini bisa berdampak di masa depan. Selain berpikir jangka panjang, para miliarder juga punya satu kesamaan lain. Mereka berani mengambil risiko, tapi dengan perhitungan yang matang. Orang-orang sering menganggap bahwa untuk sukses, kita harus berani mengambil risiko besar. Tapi sebenarnya, miliarder nggak asal nekat. Mereka selalu melakukan perhitungan sebelum mengambil keputusan besar. Contohnya, Richard Branson, pendiri Virgin Group. Dia terkenal sebagai pengusaha yang berani mengambil risiko, dari bisnis musik, maskapai penerbangan, hingga wisata luar angkasa. Tapi yang banyak orang nggak tahu, dia selalu memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil punya jaring pengaman. Misalnya, sebelum meluncurkan Virgin Atlantic, dia sudah membuat kesepakatan dengan Boeing untuk mengembalikan pesawat jika bisnisnya gagal. Jadi, meskipun terlihat nekat, sebenarnya dia sudah meminimalkan risikonya sejak awal. Ini juga berlaku dalam investasi. Warren Buffett misalnya, punya prinsip sederhana. Jangan pernah berinvestasi di sesuatu yang nggak kamu pahami. Dia lebih memilih investasi yang stabil dan bisa diprediksi daripada ikut-ikutan tren yang belum jelas hasilnya. Jadi, kalau kita mau mengambil risiko dalam keuangan atau bisnis, pastikan kita sudah melakukan perhitungan yang matang. Jangan asal nekat, tapi juga jangan takut mengambil peluang yang ada. Satu hal terakhir yang perlu kita pelajari dari para miliarder adalah bagaimana mereka mengelola waktu dan energi mereka. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses, kita harus kerja keras siang malam tanpa henti. Tapi sebenarnya, miliarder tahu bahwa cara mereka menggunakan waktu jauh lebih penting daripada berapa banyak jam mereka bekerja. Bill Gates misalnya, sangat selektif dalam mengalokasikan waktunya. Dia menghindari tugas-tugas kecil yang bisa didelegasikan dan lebih fokus pada keputusan besar yang benar-benar berdampak. Bahkan, dia punya kebiasaan membaca buku selama berjam-jam setiap minggu untuk terus memperkaya wawasannya. Begitu juga dengan Steve Jobs. Salah satu alasan dia selalu memakai baju yang sama setiap hari, turtleneck hitam, celana jeans, dan sneakers, adalah karena dia nggak mau membuang energi untuk memikirkan hal-hal kecil seperti pakaian. Dia lebih memilih menggunakan energinya untuk hal-hal yang lebih penting, seperti inovasi produk dan strategi bisnis. Jadi, kalau kita mau sukses secara finansial, kita juga harus belajar mengelola waktu dan energi kita dengan lebih baik. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan hindari membuang waktu untuk hal-hal yang nggak membawa dampak besar dalam hidup kita. Kesimpulannya, ada banyak pelajaran finansial yang bisa kita ambil dari para miliarder dunia. Mereka punya cara berpikir yang berbeda tentang uang, mereka selalu berpikir jangka panjang. Mereka berani mengambil risiko dengan perhitungan yang matang, dan mereka sangat bijak dalam mengelola waktu dan energi mereka. Jadi, kalau kita mau mencapai kesuksesan finansial, kita bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus jadi miliarder, tapi setidaknya kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik dan mencapai kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.